Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, yang dimana kalau kita perhatikan XAUUSD ini sudah naik ya dalam beberapa minggu terakhir, dan kalau kita lihat di sini di candle mingguan ya sudah sekitar dari 27 September hingga 8 November ini ya XAUUSD itu mengalami kenaikan yang cukup banyak. Oke, kalau kita perhatikan di sini. Lalu di garis horizontal kuning ini, ya horizontal yang kuning ini nih, ini tuh ada trend line ya, downtrendnya si XAUUSD ini. Jadi kalau kita perhatikan dari penurunan terendahnya itu ada di level harga 1723 ya. Lalu waktu itu sempat retest kembali di harga 1750 ya, sebelum dia naik langsung tinggi ke atas. Dia juga ada retest kembali di area 1760. Nah, setelah dia melakukan retest di daerah-daerah sini, dia langsung lanjut untuk naik ke atas. Kalau saya lihat sih ini minggu ini dia sudah pas sekali di trend line-nya. Untuk trend line mingguannya di sini kita lihat nih. Ya, jadi kalau misalkan ada tembus trend line ini pun, target selanjutnya itu ada di level 1880.90 yang dimana kalau kita perhatikan pada level ini harga itu cenderung tertahan. Nih kita lihat ya, ini ada 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, pokoknya kalau kita perhatikan di belakang-belakang ini ya, area 1880.90 ini ya, harga emas itu cenderung tertahan di area-area sini. Kalau dia misalkan breakout dari 1880, maka next targetnya itu ada di 1900 di daerah-daerah sini. Oke, kita bisa tandai juga di daerah sini untuk kenaikan tertingginya di area 1915. Nah, ini untuk kenaikan tertingginya dia. Oke, kita lanjut ke time frame yang daily. Lalu untuk time frame yang daily, di sini kita lihat juga saya ada buat trend line ya. Ini adalah minor trendnya dia, yang dimana minor trend ini yang menyongkong ya, atau membuat si XAUUSD tetap naik. Jadi dia yang tetap mempertahankan harga ini tetap uptrend. Nah, kalau kita perhatikan si XAUUSD ini sudah sekitar 7 candle ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sudah 7 candle, dan ini benar-benar luar biasa sekali ya kenaikannya. 7 candle ditutup menghijau. Lalu kalau kita perhatikan ya, setiap candle yang makin ke atas ini candle hijaunya itu semakin kecil ya, berbeda dengan candle hijau yang masih di bawah ini. Ini 1, 2, nah ini kan candle hijau ini masih besar ya, masih tergolong candle hijau yang sangat kuat sekali untuk naik ya. Tapi kalau kita perhatikan setelah dia melewati area 815 ya, candle hijau ini mulai mengecil, berbeda dengan dua candle hijau yang di sini. Oke. Nah, di sini sudah mulai terjadi rejection ya. Kalau kita perhatikan rejectionnya itu apalagi di candle yang ini ya, pada tanggal 10 November itu rejection cukup kuat ya, di saat dia belum bisa break dari 1868. Di sini ada juga nih sebenarnya 1868, kita pakai warna merah. Ini untuk tanda aja ya. Nah, di sini udah sekitar 3 kali dicoba untuk naik kembali tapi masih tereject ke bawah. Dan pada candle tanggal 12 dia sempat nyentuh kembali di 1868 ini di garis kuning, tapi tereject kembali ke bawah. Dan tadinya pada saat pembukaan tanggal 10 juga kalau kita perhatikan harga itu sempat reject ke bawah dulu, turun untuk melakukan retest di area 1842 sama dengan 1845. Lalu kalau kita perhatikan di candle 4 jam
ini di candle 4 jam ya, kita bisa lihat bahwa setiap harga menyentuh trendline ini, ya setiap harga menyentuh trendline yang kita buat di sini di video yang warna kuning ini, harga itu cenderung untuk naik lagi ke atas, dan kenaikannya itu kita bisa lihat bahwa XAUUSD ini sangat berpola sekali, ya seperti pada video-video saya jelaskan pada minggu sebelumnya, yang pada saat XAUUSD itu masih di sini waktu itu saya menjelaskan video mingguannya. Ya jadi kalau kemarin saya bilang lihat naik, ya sideways lagi, ya di sini naik lagi, di sini sideways, dan naik lagi, sideways lagi, naik lagi, sideways lagi, tapi dia turun. Nah di turun sini dia sempat naik lagi, tapi dia gagal, dia masih ada rejection. Nah kalau udah begini, polanya itu sebenarnya udah rusak di daerah sini. Kenapa? Karena dia kena rejection di area 1868 ini. Kan kalau misalkan kita geser garis nih ya, nah kita geser garis, di sini kita lihat di sini ada sideways, sini ada sideways, sini ada sideways, ya ini juga ada sideways. Nah pada saat di area yang ini, ya pada saat di area yang ini dia sideways, tapi dia turun ke bawah, baru naik lagi ke atas. Turunnya itu juga dia berada di sideways yang ini. Ya, jadi turunnya dia juga berada di sideways yang ini. Nah pada saat begini, pola yang tadi dia udah bentuk dari bawah sini itu sebenarnya udah rusak di daerah atas ini. Dan kalau misalkan dia mau lanjut naik pun sebenarnya bisa, cuma akan agak berat buat dia ya, karena kan di sini kalau kita perhatikan sudah ada rejection dari tanggal 10 November, lalu di tanggal 12 November juga ada rejection kembali ke bawah. Candle yang ini kita bisa lihat nih, ini kan membentuk doji ya, atau lebih cenderung ke dragonfly. Nah ini artinya tadinya itu harga udah dipump ke atas ya, atau udah dinaikin ke atas, tapi akhirnya turun kembali ke bawah. Jadi ini adalah tanda rejection dari si sellernya. Oke, kita hapus dulu. Nah jadi kalau misalkan Senin besok dia turun ya, Senin besok dia turun nih, maka penurunannya itu ada pada level harga yang pertama ya, target dekatnya itu ada di level 1842 sampai dengan poin 90 sampai dengan 1845.93. Lalu kita perhatikan juga di candle 1 jamnya. Di sini candle 1 jam itu lebih jelas nih. Kalau misalnya setiap dia menyentuh garis kuning ini, dia langsung naik ke atas. Nah, pada saat kemarin tuh yang pas tanggal 12 ya, malamnya kan dia sempat turun ke bawah nih. Nah, di sini tuh sebenarnya ada support. Nih. Di bawah sini ada support. Nah, support ini saya sebut sebagai demand area. Nah, demand area inilah yang menopang kenaikan si XAUUSD kembali ke atas. Kita bisa lihat pada saat dia terbentuk di sini, ya tanggal 11 November itu masih fresh sekali dan belum disentuh sama sekali oleh harga. Jadinya pada saat dia turun dan nyentuh ini dan pas sekali dengan si trendline-nya ini, makanya dia naik ke atas. Itu adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan aksi buy, dan kita hold sampai dia benar-benar terjadi rejection lagi di atas. Ya, contohnya di sini kita terjadi rejection di sini nih. Kalau udah begini, ini kan sideways nih, kalau di 1 jam ya, dia ada sideways, ini sideways. Nah pada saat dia breakout dari sideways ini, ya maka harga itu cenderung untuk turun ke bawah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau sell, kita bisa place stop loss kita itu di area 168 atau di 1870. Yaitu kalau misalkan strategi untuk sellnya. Tapi kalau kita mau buy, ya kalau misalkan kita mau buy di dalam kotak ini, maka kita bisa buy di sini dengan stop loss kita itu di ujung candle yang ini. Ini kan ada ujung candle yang breakout nih ya. Nah, kita cukup taruh di sini aja sih 1862 kalau kita mau buy di 1864 atau di 1866. Ya, pokoknya masih di range area sini.
kita bisa place stop loss kita di bawah sini. Jadi ada dua strategi untuk XOUSD. Kalau misalkan dia lanjut naik, maka kita bisa buy di daerah sini, atau kita lanjut turun, kita bisa sell di daerah sini. Dan mungkin ya pada saat kalian menonton video ini, harganya itu sudah tidak berada di sini lagi di dalam kotak ini. Mungkin ya bisa aja di daerah 1880-nya nih, garis putih yang ini, atau bisa aja sudah di bawah si trendline ini. Nah, kalau udah begitu, kalian cukup patokannya ini nih. Nah, jadi patokannya itu di level-level yang sudah saya tandain aja. Jadi ketika harga sudah berada di dalam base area ini atau demand dan supply ini, itu kita bisa take action. Misalkan harga itu udah berada di level 1842, 1845 lagi nih, kira-kira di sini. Oke, kita bisa take action. Misalkan kita mau buy, kita bisa place stop loss kita di bawah sini, di luar demand areanya, lalu kita take profit pada saat dia melakukan retest di daerah sini, atau kita bisa melakukan take profit di area 1855. Itu kalau misalkan dia sudah berada di sini. Lalu kalau misalkan dia sudah berada di area 1880 nih ya, kotak garis horizontal putih ini, maka kita bisa take action. Misalkan kita mau buy, mau sell di daerah sini ya, kita bisa menggunakan stop loss kita itu pada saat nanti ada candle yang breakout. Ini pasti kan nanti ada candle breakout nih ya. Nah, kita manfaatin sumbunya ini sebagai stop loss kita. Kalau kita mau sell, pastikan dia ada rejection dulu di daerah sini. Kalau misalkan nggak ada rejection, kita jangan pernah open sell di daerah sini karena akan sangat berbahaya. Oke. Nah, misalkan kita mau open sell di sini lalu ada candle rejection, kita bisa place stop loss kita di batas ini, di atas sumbu candle yang terreject ke bawah ini. Pada saat entry-nya itu pada saat si candle ini udah masuk candle yang berikutnya, dan candle berikutnya ini nggak menembus si 1880 ini. Kita bisa entry, lalu stop loss kita di daerah sini di atas. Oke. Kalau misalkan kita lihat di candle 4 jam, oke, ini candle 4 jamnya. Untuk stop loss yang ideal itu ada di level harga 1890. Ya, di sini kalau kita mau entry di 1880, kita bisa pakai stop loss kita di daerah 1890. Ya, nih pas di sini ada rejection, dia turun ke bawah. Dan ini juga ada rejection, dia turun ke bawah. Ini yang ini nih. Oke, jadi sebenarnya di 1880 ini adalah area yang cukup menentukan juga. Ketika harga sudah di bawah 1880 ini, harga itu akan cenderung ke bawah. Tapi selama harga berada di atas 1880, harga itu cenderung untuk berada di atasnya dan melakukan retest kembali di area 1915. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai XOUSD. Dan juga ada beberapa poin entry yang harus kalian perhatikan. Lalu kalau kita perhatikan, misalkan kita tarik ini menggunakan Fibonacci. Ya di sini ya. Kita tarik menggunakan Fibonacci. Nah, area 50% yang ini, ya dari kenaikan dia pada tanggal 3 November, tepat berada pada level 1815 yang ini. Jadi kalau misalkan harga mau lanjut naik, harga itu cenderung akan reversal ke daerah sini dulu, baru dia lanjut naik ke atas. Jadi kita bisa take action untuk buy di daerah sini nantinya kalau misalkan harga itu sudah berada di daerah 1815. Ini kalau kita ukur secara swing trade-nya ya. Oke. Tapi kalau misalkan harga mau lanjut turun lagi, ya, maka dia akan menjebol area 815 ini, lalu turun ke bawah, berada di area golden ratio-nya 618 ini ya, atau area 60% dari kenaikan si gold ini. Dia akan melakukan reversal, tapi dia akan cenderung terreject di area 50. Ya, ketika dia terreject di area 50 itu biasanya dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Oke. Dan penurunan dari Fibonacci sendiri kalau kita perhatikan itu ada di level harga 1780-an
pada Fibo 768. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai XOUSD ini. Jadi intinya itu ada beberapa strategi untuk buy dan sell di XOUSD, dan juga harga untuk minggu depan ini kalau saya perhatikan cenderung untuk melakukan koreksi dulu karena dia sudah naik selama 2 minggu berturut-turut. Dan jika memang dia masih lanjut naik, ya nanti akan saya coba update kembali di channel Telegram Juna Trading ID. Oke, jadi mungkin segini dulu penjelasan saya, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya minta maaf dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.